Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog melalui sambungan Zoom. Masih bergabung ada Bang Sugiyat dan juga di studio ada Pak Saud Situmorang. Sebelum kita berdialog Bapak-Bapak, saya ingin memaparkan dulu beberapa data terkait dengan tren korupsi di Indonesia. Kemudian kita akan lihat juga sekilas mengenai indeks persepsi korupsi yang tadi sudah disinggung oleh Pak Saud di segmen sebelumnya. Kita lihat terlebih dahulu tren kasus korupsi di Indonesia, pemirsa, dari tahun 2020 hingga 2023. Paling tidak kita ambil paling dekat ya, 2023 itu ada 791 kasus dengan 1.695 orang. Kemudian kerugian negaranya mencapai 28,4 triliun rupiah. Jumlah kasusnya meningkat, kerugian negaranya memang menurun bahkan ya, tapi jumlah kasusnya kemudian lumayan signifikan meningkat di 791. Tersangkanya juga dari 1.300 kemudian jadi 1.600. Kita tarik 2 tahun dari tahun 2022 hingga 2023. Kita lihat data berikutnya. Ini bersumber dari Indonesia Corruption Watch. Ini indeks persepsi korupsi, ini inline dengan apa yang disampaikan Pak Saud tadi. Di tahun 2023 skor IPK Indonesia itu adalah 34 atau kita berada di peringkat 115 dari 180 negara. Oke. Pak Saud, koreksi apabila data ini keliru, tapi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 angka IPK kita cukup fluktuatif, nggak selalu naik tapi nggak selalu turun juga. Penyebabnya apa, Pak? Ya, kalau terakhir itu kan ketika undang-undang KPK masih yang undang-undangnya sebelumnya, itu kan dia naik terus tuh. Mulai dari tahun reformasi dia terus naik ini. Kalau negara ASEAN malah turun-turun naik, turun naik. Indonesia itu selalu naik gini. Terus sampai topnya tahun 2019 itu adalah 40. Nah, ketika undang-undang KPK itu dibuat, diganti, kemudian jadi independen, kemudian juga organisasinya dari carut-marut kayak begitu. Lagi-lagi image, jangan lupa indeks persepsi korupsi, persepsi yang diukur, jatuh lagi dia ke 34. Which is itu sama dengan balik 10 tahun sebelumnya, angkanya 34 itu. Jadi apa yang dinilai di situ banyak. Pak, sebelumnya posisi terbaik kita pernah di angka berapa sih? 40. 40. 40 itu udah topnya. Itu udah, dan itu pernah kejadian di tahun 2017-nya, seingat saya, itu OTT-nya didoublein, dia stay di 37. Padahal udah didoublein OTT-nya. Lo bilang, tuh lihat kan Pak Saud, OTT-nya didoublein juga nggak naik kan? Ya iya, OTT-nya didoubleinnya nggak naik, apalagi nggak didoublein kan gitu. Jadi mikirnya jangan salah gitu. Artinya ada aspek lain, apa itu? Yaitu pencegahan, tata kelola dan seterusnya. Makanya kita masuk ke tata kelola mulai tadi itu bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebenarnya kita punya sekian juta hektar kelapa sawit. Kita perintahkan semua badan geospasial dan badan-badan lain untuk kemudian koordinasi, pastikan berapa yang punya izin, berapa yang tidak punya izin. Tapi itu ruwet banget untuk bisa selesai itu. Ada isu yang disebut sebagai wali data. Mereka nggak mau share data. Yang kemudian tuh diupayakan sehingga kemudian kita coba untuk kemudian tuh naik. Itu bagian dari upaya kita menuju 2019. Naiklah ke 40. Tapi berikutnya kemari model-model pencegahan, model-model penindakan, jadi koordinasi, supervisi, monitoring pencegahan dan penindakan. Ini kan harus ada di KPK. Ini bicara KPK ya. Kita nggak bicara sementara ini apa yang dilakukan kejaksaan dan kepolisian. Mereka juga punya daily bisnisnya masing-masing gitu. Tetapi kan selalu dikatakan bahwa KPK ini harus berada trigger mechanism, dia harus di depan. Jadi sekali lagi banyak persoalan-persoalan yang menyangkut pencegahan, penindakan dan supervisi ini yang sebenarnya berbeda value-nya, nilainya. Ya, memang mereka datang sampai hari ini juga mereka main ke daerah menjelaskan ada masalah apa tentang umpamanya tadi mineral, ada masalah tentang pajak, ada masalah tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan seterusnya. Itu tetap dilakukan. Tetapi penindakan itu sebenarnya itu menjadi ujung juga. Bahkan beberapa media itu nggak tertarik kalau bicara pencegahan tuh. Dia nggak, yang disenang itu berita-berita yang menyangkut penindakan. Ini kan satu, yaitu OTT dan seterusnya gitu. Nah itu yang disebutnya kenapa memang masyarakat itu sudah sangat hopeless dan helpless gitu. Dia udah putus asa dan merasa nggak ada yang nolong. Situasi sekarang itu begitu, angka 34 itu begitu. Oke. Pak Saud juga ada sesuatu yang ingin ditampilkan. Saya ingin Pak Saud kemudian menjelaskan, mengelaborasi sebetulnya apa maksud dari tabel berikut ini. Saya ingin teman-teman tampilkan.
Ya. Apa yang dimaksud di sini, Pak? Ya, itu kita lihat ya, yang warna di luar yang warna merah. Yang warna merah itu World Economic Forum. Itu dia mengukur sebagai berapa jauh lazim dana publik digunakan. Jadi ada 9 lembaga di warna-warna itu dari atas sampai ke bawah. Yang paling bawah itu adalah Political Economic Risk Economic Survey. Jadi 8 lembaga ini di luar yang merah, dulu World Economic Forum dia nggak menilai kita. Dari tahun 2024 mulai dari atas itu Economist Intelligence Unit, ya, Country Risk Service kita dikasih angka 37. Ini di 8 lembaga ini di rata-rata keluarlah angka 34 tadi itu. Di mana Economic Intelligence Unit yang paling kiri atas, kita dapat angka 37. Apa yang dinilai sama dia? Akuntabilitas dana publik, ya. Terus kemudian ada dana publik itu apa? Ya termasuk CSR. Yang kemarin kayak di BI ini, itu bisa rame. Itu jadi ukuran. Kok rame sih? Itu kan dana publik. Nah, itu diukur sama dia. Terus penyalahgunaan dana publiknya, pemidanaan kasus yang tidak akuntabel, ya, pendanaan kasus khusus yang dana khusus yang tidak akuntabel, independensi badan audit. Kita tahu badan audit kita kan bermasalah, kasus BTS kemarin itu terkait. Badan audit kita independensi nggak? Dan kita tahu BPK kita kan di dalam itu latar belakangnya politik semua, independensinya dipertanyakan. Pada bagian lain independensi peradilan kita sebagai kemarin ada hakim di rumahnya ketemu 1 triliun segala macam. Yang gitu-gitu akan mewarnai. Nah, sekarang kalau kita ambil yang di bawah yang warna hijau ini, Political Risk Service. Itu korupsi dalam sistem politik. Nah, mereka lihat, kita tahu kemarin carut-marut di politik kita. Makanya kita angkanya 32 tahun kemarin. Tahun depan ini kita nggak tahu karena tahun ini tahun politik. Kemudian konflik kepentingan antara politisi, pelaku pembayaran. Nah, kita masuk ke bawah coba yang paling bawah di kanan, yang angka 29. Ya, angka 29 itu Political Risk Economic Survey versi. Coba yang dilihat apa yang dinilai. Pimpinan politik nasional dan lokal. Nah, nonjok banget tuh. Ini Pak Prabowo yang ngomong kayak gini itu bisa dinilai. Nah, jangan marah juga kalau tahun depan ini indeks persepsi korupsi kita turun. Karena dia bilang pimpinan politik nasional dan lokal tuh dinilai sama dia. Keluarlah angka berapa itu? 29. Nah, kepolisian, pengadilan, biaya cukai, pajak, perizinan, pengawasan, militer, semua dinilai. Ini kompleks, Mbak. Ini kompleks banget. Jadi nggak bisa hanya mengembalikan uang dengan diam-diam. Ini nggak akan selesai kalau kita bahas dalam 1 jam, Pak Saud. Betul. Mungkin di momen yang lain. Saya ingin ke Bang Sugiyat. Bang Sugiyat, tadi saya paparkan kemudian ada data di mana tahun 2022 ke 2023 jumlah kerugian negara memang menurun. Tapi kalau lihat dari jumlah kasus dan juga tersangka itu naiknya cukup signifikan. Apa catatan DPR mengenai angka-angka ini? Saya melihat data yang disampaikan ICW itu perlu dikoreksi, Mbak. Saya tidak terlalu yakin bahwa kerugian negara terkait dengan kejahatan korupsi di tahun 2023 itu menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita ambil contoh kasus Harvey Muiz, kasus korupsi tambang timah. Itu sudah disampaikan ke publik bahwa kerugian negaranya sampai 300 triliun. Itu baru 1 kasus, Mbak. Ya, belum lagi misalnya kasus-kasus yang lain terkait dengan pengelolaan tambang yang tanpa izin, ketika pelakunya sudah dimasukkan ke penjara, bisnis tambangnya tetap jalan dan dinikmati oleh si pelaku. Belum lagi tadi disampaikan oleh Bang Saud, banyak sekali misalnya kasus-kasus yang terkait dengan pengelolaan perkebunan, Mbak. Saya ambil contoh di Sumatera, ada kasus register 40-an ribu hektar lebih kebun swasta yang itu sudah diputuskan oleh putusan hukum itu harus dikembalikan ke negara, sampai sekarang itu masih berjalan, beroperasi dan dinikmati oleh pemilik kebun yang sesungguhnya itu adalah milik negara. Sesungguhnya potensi kerugian negara terkait dengan kasus korupsi ini banyak sekali. Saya melihat datanya lebih berkali-kali lipat lebih dari yang disampaikan oleh rilis ICW tadi. Itulah yang kenapa misalnya kami ingin sampaikan bahwa ketika kalau situasinya masih seperti ini, tadi dikatakan bahwa ada mafia peradilan, ada yang misalnya Harvey Muiz itu diponis hanya 6,5 tahun dengan pengembalian kerugian negara itu hanya 1 miliar. Bayangkan kasus korupsi yang potensi kerugian negaranya sudah dihitung itu 300 triliun, tapi ponisnya cuma 6,5 tahun dan hanya diwajibkan mengembalikan kerugian negara cuma 1 miliar. Enak sekali kalau seperti itu terus terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan kita juga sebetulnya punya pengalaman ya, ketika tahun-tahun sebelumnya misalnya terkait dengan tax amnesty. Tax amnesty itu kan bentuk lain dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa kasus korupsi pajak misalnya. Udahlah nggak apa-apa lah sebelum-sebelumnya nggak bayar pajak di pemerintah sebelumnya.
silakan dilaporkan asetnya, silakan dilaporkan kewajiban pajaknya, kita lakukan pengurangan pajak oleh negara, yang penting bayar. Itu kan bentuk lain dari bagaimana negara memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi pajak yang ada, tax amnesty. Saya pikir semangat inilah yang ingin disampaikan, tapi tetap ketika nanti pemerintah sudah katakanlah memberi peluang taubatan nasuha dengan mekanisme hukum tentunya, bukan dengan ugal-ugalan, dengan prosedur-prosedur yang tidak menyalahi hukum, ketika nanti juga si koruptornya juga membandel, ya mau nggak mau hukuman yang setimpal-timpalnya harus diberlakukan dalam konteks tersebut. Saya pikir itu semangatnya. Oke, Bang Sugiyat, ketika kemudian pengampunan itu diberikan dalam bentuk misalnya amnesti maupun juga abolisi, sebagai contoh mungkin dari sisi abolisi, artinya kan kasus-kasus yang masih disidik, dilidik atau mungkin masih di pengadilan ini bisa dihentikan. Artinya implikasinya dari sisi pemberantasan korupsi dari point of view DPR akan seperti apa? Ya tidak harus langsung Mbak justifikasi bahwa apa yang disampaikan Presiden itu adalah dalam bentuk abolisi atau amnesti. Tidak. Seperti yang Sebagai saya salah katakan satu tadi, contoh atau konteksnya cara, tetap, Bang. misalnya ketika masih, ya misalnya kita runutkan mekanisme atau prosedurnya dari apa yang disampaikan belum sampai ke proses penyelidikan, masih temuan BPK, masih ada peluang sebelum masuk ke kasus hukum, masih ada peluang 60 hari si pelaku koruptor yang sudah itu menjadi temuan BPK untuk mengembalikan kerugian negara yang sudah dihitung oleh BPK. Ketika itu mereka lakukan, sesungguhnya secara administrasi itu sudah tidak bisa lagi dilanjutkan ke proses hukum ketika kerugian negara sudah dikembalikan. Yang kedua, misalnya ketika dalam proses penyidikan bahkan sudah vonis. Ketika si pelaku misalnya sudah katakanlah, tapi dengan konteks tidak jual beli perkara ya, seperti kasus Serpi Muiz, misalnya divonislah dia katakanlah harus mengembalikan negara sesuai dengan kerugian negara yang ditentukan oleh BPK. Bisa tidak dalam konteks amnesti atau abolisi, tapi bisa pengurangan hukuman dan lain sebagainya. Atau bisa juga kalau memang kerugian negaranya sangat besar dan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, misalnya triliunan, si pelaku itu mau mengembalikan kerugian negara dalam konteks triliunan, dan triliunan itu bisa digunakan untuk bermanfaatan bagi rakyat bangsa dan negara, ya bisa terakhirnya adalah mekanisme gerasi, amnesti atau abolisi yang itu menjadi diskresi otoritas Presiden, tentu juga tetap dengan pertimbangan dari DPR. Oke, itu soalnya yang disampaikan oleh Pak Yusril soal dua mekanisme ini antara amnesti maupun juga abolisi. Makanya saya tanyakan ke Bang Sugiyat untuk kemudian mengkonfirmasi soal hal ini. Saya ingin kembali ke Pak Saud. Pak Saud, ketika kemudian berbicara soal banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan dalam pemberantasan korupsi, kemudian ada wacana mengampuni koruptor, yang realistis dalam hal indeks persepsi korupsi kita, IPK, untuk 5 tahun ke depan akan seperti apa? Kalau caranya seperti ini, kemungkinan dia nggak akan naik, sulit untuk naik. Karena begini, ada persoalan di undang-undang. Pasal 23 aja itu undang-undang tidak pidana korupsi, 3199 itu banyak orang perdebatkan tentang apa yang disebut sebagai kerugian negara, terus apa yang disebut sebagai penyalahgunakan wewenang gitu. Ada orang bilang business judgment, jadi artinya dia melakukan suatu kebijakan, negara rugi tapi dia nggak ngambil, kickbacknya nggak ada, dan seterusnya. Nah, ada persoalan di undang-undang. Tadi kan disebutkan bahwa kemungkinan besar akan dilakukan bahwa di tengah proses sebelum masuk ke proses peradilan, itu sudah dikembalikan gitu. Nggak bisa, itu nggak boleh. Karena menurut Undang-Undang Tipikor pasal 4 itu, mengembalikan pun itu tidak menyelesaikan tindak pidana korupsinya. Nah, ini akan bertabrakan dong dengan Undang-Undang Tipikor. Nggak boleh. Itu hapus dulu Undang-Undang itu. Nah, Undang-Undang itu mengatakan mengembalikan sebelum diproses, katakanlah sudah dihitung, sebelum masuk, kemudian kamu ngambil sekian, kembaliin. Itu nggak bisa begitu, pidananya jalan, itu dinyatakan. Kenapa pembuat undang-undang ketika itu mengatakan bahwa pengembalian uang bukan berarti pidananya selesai, karena memang korupsi ini sangat kompleks. Dia tidak sendirian, kadang satu kasus aja lihat seperti IKTP lama banget, cari buktinya, ngejar orang sampai kemana-mana kan gitu kan, ada efisiensi efektivitas. Jadi artinya ada persoalan di tindak pidana korupsinya, ada persoalan di penyitaan asetnya, ada persoalan di independensinya, dalam hal ini baik kepolisian, kejaksaan dan KPK, soal independensinya ada.
Jadi ini semua yang harus diberesin dulu. Kalau enggak, ya saya bilang itu tadi, kita hanya gerusa-gerusu, dan kemudian tidak menyasar benar seperti yang tabel yang saya sebut tadi. Itu kan mesti disasar satu-satu. Kalau bagian audit, ya oke, kita panggil, kita koordinasi dengan MA, MK, kemudian BPK, begitu juga dengan katakanlah institusi lain, kementerian. Kalau kita bicara umpamanya pangan nanti, dengan Kementerian Pertanian, apa yang mereka lakukan, berapa luasnya, di mana peta-petanya, itu kan yang begitu-begitu akan menentukan bahwa upaya pencegahan itu akan simultan dengan penindakan. Jadi kalau dikatakan kita hanya bicara pengembalian aja, ini kan kesannya kita hanya bicara pengembalian nih. Seminggu ini kita bicara pengembalian, orang di luar tuh pasti ketawa. Ini gimana sih? Lu beresin undang-undang lu dulu itu soal pengembalian aset supaya itu instrumennya gitu. Kalaupun orangnya itu umpamanya udah meninggal dan seterusnya. Tetapi kalau orangnya masih bisa dikejar, terus kemudian katakan ada juga orang yang tidak bisa dikejar, itu lain lagi gitu. Terus bagaimana kalau orang sudah korupsi tapi kita nggak bisa kejar, uangnya nggak bisa kembali. Bagaimana cara mengembalikannya? Nah itu sebabnya saya kembali lagi, itu yang saya di bagian depan diskusi kita hari ini, due process of law itu harus jalan. Due process of law itu yang paling tinggi di sana adalah yang jaksa. Seorang jaksa akan bisa menentukan kamu itu diberhentikan, kamu itu dibebaskan. Jaksa bisa memberhentikan loh. Tapi itu ada prosesnya. Itu yang disebutnya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nggak boleh itu jumping ke conclusion gitu. Ya kan? Nature-nya penyelidikan itu intelijen. Nggak boleh juga kita tiba nuduh-nuduh orang. Ya kan? Orang ada yang banyak juga, ada pegawai negeri baik-baik. Dia nggak tahu, tapi ikut tanda tangan. Karena ada perintah bosnya. Wah kita bisa power itu. Dia nggak tahu cuma tanda tangan aja, tapi diperintah bosnya, tapi dia bisa tersangka gitu. Karena dia tidak menggunakan nuraninya. Jadi kompleksitasnya banyak, Mbak. Bang Sugiyat, bagaimana DPR memastikan bahwa wacana ini jika memang akan diimplementasikan tidak bertabrakan dengan Undang-Undang Tipikor? Bang Sugiyat? Prising, kayaknya pris. Baik, nampaknya kami mengalami gangguan koneksi lagi dengan Bang Sugiyat. Nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.